jumpa lagi dengan Pustaka Dr. Mulyadi. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang Electronic Decimal Classification atau EDDC ya untuk di perpustakaan. Jadi EDDC ini adalah satu panduan untuk memberikan atau mengelompokkan buku-buku yang ada di perpustakaan, dan ini sangat penting. Kemudian kita akan lihat EDDC ini di Android ya, karena yang idealnya memang di laptop ada ya, di komputer, tapi ini di Android juga kita bisa lihat. Langsung saja kita buka dari Play Store ya. Nah, ini Play Store, kemudian kita tinggal ketik saja, ini sudah ada EDDC gitu ya. Nah, ini ada kelas DDC ini yang berbahasa Inggris ya, tapi juga nanti coba kita akan cari yang bahasa Indonesianya. Tapi ini adalah yang DDC classes ini yang umum, yang bukan hanya di Indonesia ya, tapi di dunia juga ini digunakan. Nah, ini kita langsung saja ini install. Kemudian kita menunggu ya. Nah, sambil menunggu ya, di sini saya ingin sampaikan kembali bahwa memang penting untuk orang-orang perpustakaan ya untuk klasifikasi itu, karena di perpustakaan itu klasifikasi atau pengelompokan itu dibagi menjadi 10 ya, dari 00, 100, 200, 300 sampai 900. 00 itu tentang umum ya, ada komputer atau penelitian dan lain-lain kan. Kemudian yang 100-nya filsafat, 200-nya agama, 300-nya sosial, 400-nya IPA, 500 itu mungkin ilmu terapan ya, 600 itu bisa seni dan olahraga, 700 itu bisa sains, mungkin sains ya, 800 sastra, 900 biografi dan sejarah dan biografi. Tapi nanti kita lihat ya, karena itu tidak bisa kita hafal yang saya sebutkan tadi, garis-garis besarnya saja ya. Nah, ini sudah kita dapat ya, kita tinggal buka saja. Nah, ini DDC classes ya. Ini itu sampai 4 buku, itu memang seperti itu ya, bukunya banyak ya, dan tidak bisa akan kita hafal ya. Nah, ini ada tabelnya, ini ada kelasnya ya. Ini install DDC schedule for detail table. Ini schedule-nya kalau ingin kita lihat volumenya dari situ, tapi kita tidak mungkin tidak begitu diperlukan. Yang penting ini kan ada tabel dan ada classes. Nah, ini saya pindahkan ke classes ini. Kelasnya kan ada 100. Nah, 100 ini umum ya, tadi komputer. Nah, ini kita ulangi lagi, ini 100 filsafat, kemudian 200 religion agama, 300 sosial, 400 bahasa ya, 500 murni ya, sains murni ya. Nah, ini sains 500, 600 teknologi, 700 seni dan olahraga nih ya. Art ya, seni 800 literatur, ini sastra, 900 history dan geografi. Jadi geografi. Nah, ini kan hanya garis besarnya saja kalau ingin kita hafalkan gitu ya. Jadi ini karena berbahasa Inggris ya, kita mungkin tinggal diterjemahkan saja nanti. Nah, di 100 ini kita bisa cek lagi ya. Nah, ini kan ada bagiannya ya. 00 sampai 00 ini sampai berapa ini? Sampai 9 ya. 0 sampai 9 itu khusus tentang computer science, knowledge dan sistem. Nah, jadi kalau kita satu saat dapat buku tentang knowledge, pengetahuan, ya sudah di 001 gitu kan. Computer science, informasi dan general, kita kelasnya itu ditaruh di rak 00 gitu ya. Jadi kalau kita di perpustakaan itu, kalau kita lemarinya punya satu lemari, tinggal disekat saja jadi 10 ya. Jadi 00, 100, 200, 300 sampai 10. Kalau kita lemarinya punya 2, berarti dijadikan 20, setiap lemari 22. Nanti mungkin bisa saja 100 sampai 50, kemudian 50 sampai 100. Jadi kita tinggal penyesuaian di perpustakaannya ya. Jadi itu teman-teman sekalian, ini kelasnya ya. Ini kalau kita back lagi, ini kelasnya ya. Jadi ini misalnya kita ada buku sosial ya, dapat buku sosial, nanti kita taruh di rak mana ya, kita tinggal buka saja 300 ini ya. Nah, sosial science, berarti kita
300 gitu ya. Kalau 301 sosiologi dan antropologi misalnya yang ini kan. Nah, itu tinggal kita nanti penyesuaian itu ya. Jadi ini aplikasi ini bisa memudahkan kita untuk bekerja di perpustakaan. Ini yang yang berbahasa Indonesia, ada bagian-bagiannya nih 320 terus, jadi tidak bisa kita hafalkan ya, mungkin bisa saja ya kita menghafalkan tapi lama, tapi kelas besarnya kita sudah tahu. Jadi ini ya, ini kelas besarnya yang ada 10 ini dari 00 sampai 900. Kemudian nanti agama juga bisa dipecah-pecah lagi nih agama ini ya. Agama itu ada 200 ya, 200 agama secara umum, mungkin tinggal kita lihat saja ya, leader and organization mungkin di tentang agama ya. Filosofi dan theory of religion ini tinggal disesuaikan saja ya, buku apa yang kita dapat gitu ya, buku apa. Dan ini sebenarnya bukan hanya orang pustakawan saja ya. Mungkin pemustaka kalau ingin datang ke perpustakaan kan kita, saya mau cari buku agama, berarti agama langsung saja ke rak 200. Kemudian juga ada perubahan ya, yang 200 ini khusus tentang Islam itu ada di 2 ek ya. Nah ini oke ya teman-teman sekalian, berarti ini kita anggap yang bahasa Inggris yang EDDC ini kita sudah selesai ya, tinggal kita gunakan saja nanti di perpustakaan. Ini sudah kita install tadi ya, sudah kita install di ini karena saya banyak ininya ya. Nah ini EDDC-nya ini sudah kita install ini kan. Oke, sekarang kita yang bahasa Indonesia lah, bahasa Indonesianya ya, mungkin yang lebih ini ya. Ini sudah tinggal cari saja nanti di Play Store. Ini kebetulan saya sudah install. Nah ini EDDC. Nah ini kalau bahasa Indonesianya lebih mudah lagi ya. Ini 00 informasi umum, 100 filsafat, agama, 200 2 ek khusus untuk Islam ya, 2 ek. 2 ek nanti kita lihat pecahannya ya. 300 sosial dan keluarga, 400 bahasa, 500 ilmu alam matematik, 600 teknologi, 700 seni, sains, sastra dan geografi. Nah, ini pun sebenarnya sudah cukup ya kalau kita ingin ke perpustakaan atau kerja di perpustakaan, ingin mengelompokkan buku, karena buku itu kelasnya cuma seginilah ya. Beribu-ribu buku itu kelasnya seperti ini. Oke, katakanlah sekarang kita ingin punya buku, ingin cari filsafat ya, buku filsafat, atau ada kita kerja di perpustakaan terus beli buku tentang filsafat, mau ditaruh di rak di mana gitu, di rak 100, tapi kelasnya seperti apa, karena kita dibuat katalog ya kalau di perpustakaan itu. Jadi orang mau nyari kelasnya di 100, di rak berapa gitu kan. Tinggal klik saja filsafat. Nah, ini kan ilmu filsafat pun sudah dipecah-pecah lagi ya. Filsafat, teori filsafat, aneka ragam filsafat. Kemudian ini tinggal kita cari saja ya. Kita tinggal cari logika misalnya. Kalau punya buku tentang logika berarti 160. Tentang buku tentang etika 170. Tentang filsafat kuno 180. Jadi kita sudah mengelompokkan. Kemudian untuk yang Islam juga begitu ya. Islam ini 2 ek. Nah, Islam. Nanti dibagi lagi tuh. Al-Quran 2 ek 1. Berarti kalau kita di perpustakaan itu dipisah ya. Kalau misalnya di mana yang besar itu di Win Yogyakarta lah katakan gitu ya. Jadi lantai 1 khusus, lantai 2 khusus, lantai 1 misalnya untuk kantornya. Lantai 2 untuk Islam gitu ya. Tentang Islam. Berarti semuanya isinya tentang buku-buku Islam. Berarti dari minimal ada 10 ya, ada 10 rak ya. Al-Quran, hadis, akidah, fikih, akhlak, sosial, dan filsafat. Nah ini kalau kita punya rak 9, nanti dibagi lagi raknya. Dari 9 nah 2x1 Al-Quran, 2x1.01 indeks Al-Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, asbabun nuzul. Nah itu jadi satu ruangan bisa khusus untuk Islam saja, namanya di 2 ek ya. Nah, yang lainnya umum, nanti kita taruh misalnya di lantai 3, semua tentang umum. Jadi kalau ada pemustaka yang ingin cari buku umum, tinggal cari di lantai 2 misalnya. Atau kalau kita punya satu lantai ya dipisah saja dua ruang misalnya kan, satunya untuk umum, satunya untuk Islam. Nah, ini yang di Android ini kita untuk membantu, bisa juga mencari, bisa juga untuk mengolah buku-buku di perpustakaan. Jadi begitu ya teman-teman sekalian,
Ini kelas-kelasnya nanti ini dihafal, yang penting dihafal ini yang kelas umumnya saja. Kalau di dalam 700 misalnya, kita kan tahu tentang seni di 700, tapi kemudian diklik lagi 700 ini banyak sekali, kita mau menghafal kan, itu bisa saja, silahkan kalau mau dihafal. Misalnya 780 ada buku tentang musik, berarti ini buku ditaruh di rak 780 gitu tentang musik. Nah, itu seperti itu ya. Ini kalau kita mau cari, kalau kita sulit ini misalnya mau membuka-bukakan filsafat ada banyak gitu. Kita misalnya bisa juga cari dari search pencarian ini ya. Pencarian misalnya, oh saya punya buku filsafat pendidikan misalnya. Filsafat ini, filsafat pendidikan. Pendidikan. Mau ditaruh di mana ini, kerak berapa, tinggal search saja, cari. Oh, berarti 370.1 filsafat dan teori pendidikan itu. Atau yang lebih lebih spesifik lagi di sini misalnya mana filsafat pendidikannya, pendidikan perpustakaan, teori filsafat. Nah, tinggal dilihat saja bukunya ya. Bukunya itu tentang apa. Kalau bisa teori filsafat, nah berarti khusus ya, ini di 1.01 di sini gitu kan. Nah, itu teman-teman sekalian ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ini untuk EDDC yang di Android. Ini ada dua ya, satu EDDC yang ini yang bisa dicari di Play Store, yang bahasa Indonesianya, kemudian yang berbahasa Inggrisnya yang ini ya, ini saya. Nah, yang ini yang bahasa Inggrisnya yang ini yang lebih lengkapnya ini ya, bahasa Inggris, tinggal kita klik kelasnya saja. Nah, ini ada bagian-bagiannya di bawahnya seperti ini. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di Pustaka Dr. Mulyadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.